Perhatikan dua cerita yang kalian sudah tulis, De Regine Populo dan De Regine Populis. Pertanyaan-pertanyaan tentang menentukan kasus dari masing-masing akhiran berdasarkan tasrif deklinatio kedua ini. Mengerti ya? Dua cerita tadi, De Regine Populo dan De Regine Populis. Ketika kamu nanti mencari kasus dari masing-masing akhiran kata itu, berujukannya ke sini. Ya. Oke, kita sudah selesai. Bukan duduk begitu. Fokus perhatian ke sini supaya bisa tangkap, karena ini kita masuk ke level lebih tinggi lagi. Kita sudah menyelesaikan deklinatio pertama. Semua golongan kata yang akhiran a, e, ya, semua golongan kata benda yang berakhiran a, e untuk nominativus, oke, itu masuk di deklinatio pertama. Hari ini kita masuk deklinatio kedua. Kita menemukan dua golongan kata, yakni yang berakhiran us dan oke, berakhiran us dan Populus, senyum. Oke, sekali lagi, mulai di deklinatio kedua kita akan menemukan kata Latin dengan akhiran yang berbeda lagi. Di deklinatio pertama, akhiran a kalau tunggal untuk nominativus, ae kalau jamak. Sekarang kita akan menemukan dua kata atau golongan kata yang berakhiran us dan itu kalau tunggal. Kita perhatikan di sini, populus kalau tunggal, nominativus tunggal, nominativus jamaknya populi. Oke, senyum, nominativus tunggal, nominativus jamaknya sinya. Kebalikan kalau di deklinatio pertama. Di deklinatio pertama, nominativus akhiran a. Di sini nominativus akhiran singularisnya, pluralisnya akhiran a. Kita lihat lengkap di sini. Tasrif kata populus dalam deklinatio kedua dan tasrif kata senyum dalam deklinatio tania. Fokus ke sini. Jangan lihat keluar supaya bisa masuk utuh ke otak. Oke, perhatikan. Populus, populi. Lihat singularis, pluralis. Nominativus. Nominativus dari populus adalah populus, akhiran us. Pluralisnya, singularisnya populus, pluralisnya populi. Genetivus, populi untuk singularisnya, populorum untuk pluralisnya. Dativus, populis. Akusativus yang kalau di deklinatio pertama as, di sini os. Oke? Os. Populum, populos. Ya. Ablativus kalau di deklinatio pertama is, di deklinatio kedua is. Populo, populis. Akusativus, vocativus kalau di deklinatio pertama is, di deklinatio kedua ini populi. Itu untuk kata populus. Kita lihat untuk kata senyum, singularisnya, pluralisnya. Nominativus singularis dari senyum, ya senyum. Kemudian nominativus pluralisnya adalah sinya. Untuk genetivus akhiran i, sinyi. Kalau di sini lorum, di sini signorum. Ya, sinyi, signorum.
Kamu dengar bahasa-bahasa Spanyol itu mirip-mirip bahasa Latin sebutannya. Signorum, signore. Ya. Sini, signorum. Kemudian untuk dativus sama akhiran o, signo, sinis. Signo, sinis. Untuk akusativus, sinyum, sinya. Beda di sini. Yang populum, populos. Kalau di sinyum, sinyum, sinya. Kemudian ablativus sama akhiran o, akhiran is. Sinyo, sinis. Kemudian vokativusnya sinyum, sinis. Bisa mengerti ya? Kamu bisa dengar kalau pater khotbah atau beri kesambutan ada hubungannya dengan hukum, dengan aturan. Pater selalu mengulang-ulang kata salus populi suprema lex. Populi itu dari deklinatio kedua. Salus populi, salus juga dari deklinatio kedua. Ya, keselamatan salus populi, keselamatan bangsa, bangsa-bangsa, keselamatan rakyat. Salus populi, suprema itu tertinggi. Lex, hukum. Keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan rakyat atau keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Tapi di sini ditulis kuda. Di sini sementara populus entah buku salah tulis atau saya kemarin ketika lihat ini penulis buku yang keliru kah? Sementara di konteks lain populus itu bangsa. Ya, tapi di sini pengertiannya kuda di tasrif. Kita akan lihat selanjutnya nanti. Bisa jadi mungkin penulis buku yang keliru. Saya tadi waktu menulis ini, saya berpikir ini penulis buku yang keliru. Dia menulis di sini, populus itu artinya kuda. Sementara sebelumnya kita tulis, populus itu adalah bangsa. Ya. Salah satu kata yang masuk deklinatio kedua ialah populus, yang berarti bangsa. Apakah satu kata ini punya pengertian dua? Kuda dan bangsa. Nanti kita lihat selanjutnya. Coba saya cari di kamus bahasa Latin. Populus. Latin Indonesia, populus. Populus artinya bangsa. Berarti yang menulis buku ini salah. Bukan kuda ya. Ini bangsa. Kamu punya penghapus di mana? Penghapus di mana? Jelas sih. Kenapa dibungkus begini? Macam bayi saja ini. Oh, kain meja seharusnya ini. Kenapa kain meja dimasukkan dalam laci? Ini bangsa ya, bukan kuda. Nah, sebagaimana sebelumnya kamu hafal sungguh deklinatio pertama, saya harap sudah hafal. Sekarang mulai hafal deklinatio kedua. Setiap akhiran deklinatio kedua kamu wajib hafal. Seperti sebelumnya, harap sudah tersimpan semua. Deklinatio pertama, saya mau coba ulang. Sebelum lebih jauh kita melangkah di deklinatio kedua, saya mau tes kembali memorimu tentang deklinatio pertama, yang rosa rose, rose rosarum, rose rosis. Ya, masih ingat? Saya harap demikian. Saya akan tes satu persatu sebelum masuk yang ini agak belepotan ya. Kamu lihat yang ini, dia cukup rumit. Maka butuh kejeniusan betul, butuh pengosongan betul di otakmu supaya bisa save. Yang ini. Belum lagi nanti masuk deklinatio ketiga sampai bahasa Latin sampai deklinatio kelima. 5 golongan kata. Ini baru deklinatio kedua. Coba Hendrik, masih ingat deklinatio pertama?
Dulu kita pernah tasrif di deklinatio pertama kata rosa. Mulai dari nominativus sampai dari vocativus. Nominativus tunggal, rosa. Yes. Langsung saja. Rosa, nominativus, rosa, rose. Genitivus, apa-apa. Akusativus, apa-apa. Dativus, apa-apa. Ablativus, apa-apa. Vocativus, apa-apa. Oke, itu sudah di luar kepala. Lanjut. Nominativus, rosa, rose. Yes. Genitivus, rose, rosarum. Yes. Dativus, rose, rosis. Yes. Ablativus. Ablativus, rose, rosis. Rosa, rosis. Rosa, rosis. Vocativus. Vocativus, Rosa. rosis. Yes. Pintar. Tepuk tangan untuk Hendrik. Pantas. Pantas dengan nilai bahasa Latinnya tinggi terus. Coba Sofi. Sofia. Deklinatio pertama. Yes. Genitivus, rose, rosarum. Yes. Dativus, rose, rosa. Proses. Rosis. Akusativus tadi belum. Iya, ablativus tuh dia sama juga sama jamak. Rosam. Rosa, rosa. Rosam, rosas. Oke, lanjut. Ya. Rose, rosis. Ya. Akusativus, rosam, rosas. Yes. Ablativus, rosa, rosis. Dativus, vocativus, rosa, rosis. Pintar. Ya. Padahal kalau nominativus tuh dia tunggal tuh nominativus. Ya, nominativus singularis pluralis. Nominativus itu subjek. Dia kok kira kayak sama dengan yang subjek sama objek. Berarti nominativus itu subjek. Akusativus. Ya, nominativus subjek. Akusativus objek. Ya. Ya, nominativus sebutan lain dari subjek. Akusativus sebutan lain dari objek. Nominativus, genitivus, dativus, akusativus, ablativus, vocativus. Nah, sekarang di sini mulai hafal populus, populi, populi, populorum, populo, populis, populum, populos, populo, populis, popule, populi. Sebentar, minggu depan pater tes satu persatu. Kamu sudah bisa hafal deklinatio kedua. Minggu depan satu persatu maju di depan, melafalkan dan menghafal deklinatio kedua. Sekarang kita latih baca sama-sama. Populus, populi. Populi, populorum. Populo, populis. Populum, populos. Populo, populis. Popule, populi. Sinyum, sinya. Sinyi, sinyorum. Sinyo, sinyis. Sinyum, sinya. Sinyo, sinyis. Sinyum, sinyis. Oke, thank you. Silakan, sudah selesai tulis. Yang belum selesai, lanjutkan tulis. Harap mengerti yang Pater jelaskan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Semua mengerti? Mengerti perbedaan antara deklinatio 1 dan deklinatio 2? Deklinatio 1 semua golongan kata yang berakhiran a, ae, oke? Deklinatio 2 adalah us, ya. Berarti Pak nanti yang soal cerita nih kita. Ya, berdasarkan cerita ini kamu lihat. Ini kasusnya apa? 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 Oke? Berdasarkan ini. Tinggal kamu lihat. Berdasarkan cerita itu, kemudian dengan itu nanti kamu bisa terjemahkan. Cerita itu, cerita apa sebenarnya? Ya, dari dua cerita, yang De Regine Populo dan De Regine Populis. Setelah kamu menentukan kasusnya, nanti baru konteksnya. Oh iya ya, ternyata ini maksudnya. Ya, kita pertemuan pagi ini hanya 1 jam. Tadi 1 jam terpotong untuk pelantikan OSIS. Ya. Siapa di kelas ini yang masuk lagi di pengurus OSIS yang baru?
Oh, masih lumayan. Gue sebagai isinya